Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jemaah salat asar rahimakumullah. Tema kajian kita pada kesempatan sore hari ini, saya diberikan amanah untuk menyampaikan terkait dengan tarhib Ramadan kalau tidak salah. Tema ini kita angkat karena tak terasa Bapak Ibu, sekarang kita sudah berada di pekan terakhir ya, bulan Sya'ban, kurang lebih H-8 atau paling tidak seminggu lagi kita akan bertemu dengan bulan yang spesial, bulan yang dirindukan, dinantikan oleh umat Islam dimanapun berada, termasuk kita semua. Dan semoga Bapak Ibu kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa bertemu dengan bulan yang penuh dengan berkah. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Kenapa khusus Ramadan ini perlu kita tarhib, perlu kita sambut, perlu kita song-song gitu. Saya ingin mengawali dengan dua hadis Nabi Muhammad SAW yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat di depan di slide ya. Tema kita tentang strategi optimalisasi Ramadan. Nek bisa dibuka hadis berikut Bapak Ibu. Jangan fokus ke tulisannya karena saya yakin Bapak Ibu bisa membacanya. Karena Arabnya juga Arab gundul, saya nyari yang gondrong nggak dapat. Tapi saya ingin menyampaikan isi substansi dari hadis ini. Ini menjadi penting hadis ini. Saya berangkatnya dari hadis ini. Kenapa? Karena hadis ini bicara tentang betapa dahsyatnya Ramadan, betapa hebatnya Ramadan, hingga sampai dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sebagian para ulama bahwa Nabi ketika baru masuk bulan Rajab itu sudah berdoa. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Jadi dari doa itu tergambar sebuah kerinduan. Seolah-olah ya Rabb, seandainya tahun ini tahun terakhir dari perjalanan hidupku, kata Nabi, tolong pertemukan dulu dengan Ramadan. Nah, ada apa dengan bulan Ramadan? Dalam sebuah hadis riwayat ya, Imam Ibnu Majah dari seorang sahabat Talhah bin Ubaidillah. Jadi Bapak Ibu, ini Talhah bin Ubaidillah ini satu dari 10 sahabat yang namanya disebutkan oleh Nabi dia itu dijamin masuk surga. Jadi ada kurang lebih 120 sahabat, 120 ribu ya yang ditinggalkan wafat oleh Nabi. Nah, yang disebutkan namanya secara khusus disebutkan oleh Nabi dia itu pasti masuk surga cuma 10. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Dan siapa? Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam. Nah, salah satunya Talhah bin Ubaidillah. Nah, dalam hadis ini Bapak Ibu, Talhah bin Ubaidillah itu bermimpi gitu. Ya, kalau mimpinya para sahabat itu dan mimpinya orang-orang soleh itu bisa jadi sebuah apa namanya? Ilham. Kalau orang Jawa mengatakan wangsit. Maksudnya pemberitahuan dari Allah, Bapak. Kalau kepada Nabi namanya apa? Wahyu. Jadi wahyu itu salah satu turun dari Allah kepada Nabi kan lewat mimpi. Contoh mimpinya siapa? Nabi Ibrahim ya, di saat diperintahkan untuk menyembelih anaknya itu kan lewat.
Nabi Muhammad juga dalam beberapa hal juga sama. Nah, Tolha juga sama, Bapak. Dalam mimpinya itu cerita bahwa ya di situ disebutkan anna rajulaini qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'an. Jadi Tolha ini punya dua sahabat. Di sini tidak disebutkan namanya. Dan dua sahabat ini sangat dekat hubungannya, Bapak. Sahabat karib lah. Sampai masuk Islamnya pun juga bareng di hadapan. Kalau istilah sekarang itu apa namanya, Pak? Sahabat dekat. Besti. Nah, besti. Ini bapak-bapak kan bestian semua kan, Pak? Ini bingung bestian. Sahabat dekat tuh, Pak. Dan dia itu dua sahabat ini luar biasa. Salah satunya di antara dua sahabat ini asyaddu ijtihadan, itu sangat semangat sekali itu dalam memenuhi panggilan-panggilan Allah dan Rasulnya, hingga sampai fagozahuma, suatu ketika dua sahabat ini pergi merespon panggilan Nabi untuk berangkat ke medan jihad, medan juang, ya, membela tanah air, membela kota Madinah yang akan dijajah seperti itu. Berangkat. Fastusyhida ahaduhuma. Nah, salah satu di antara dua sahabat ini meninggal dunia syahid. Adapun yang satu lagi dia selamat dan kemudian kembali kampung halaman. 1 tahun berikutnya sahabat yang selamat tadi itu meninggal dunia juga. Cuma meninggal dunianya normal seperti pada umumnya, meninggal dunia di atas kasur biasa. Nah, semalam saya bermimpi Rasulullah. Apa mimpinya? Idza ana bihima inda babil jannah. Ketika aku bersama dua sahabat ini sudah berada di depan pintu surga. Luar biasa. Jadi sahabat ini mimpi sudah di surga. Ada Bapak yang pernah mimpi sudah dalam surga? Kalau sudah, wah itu bisa jadi kabar gembira gitu ya, calon penghuni surga. Saya sendiri belum pernah itu. Nah, di saat ana bihi ma'inda babil jannah, di saat aku sudah dekat dengan pintu surga itu, menunggu kan? Kapan nih masuk gitu kan? Kan surga itu ada tingkatan-tingkatannya, Pak. Ada surga apa? Paling tinggi Firdaus, ada surga Aden, ada surga Ma'wa, dan ada satu lagi khusus, ya, surga yang khusus dari Allah bagi mereka yang puasanya sempurna, itu apa ya? Kata Nabi kan. Menunggu kapan nih mulai masuk surga. Maka fakharaja kharijun, maka keluarlah seorang penjaga surga itu. Siapa? Malaikat itu. Minal jannah, dari surga itu. Fa'adana lilladzi tuwfiyal akhara minhuma, maka malaikat itu memberikan izin, memberikan waktu, kesempatan, dan mempersilahkan untuk masuk ke dalam surga. Satu, ya, dari yang ketiga itu. Berarti salah satunya masuk. Kemudian tinggal berdua kan, nunggu gitu. Kemudian setelah itu summa kharaja, kemudian keluar lagi malaikat itu, fa'adana lilladzi istusyhida, maka baru mengizinkan lagi kepada sahabat yang kedua, yang syahid, Pak. Kemudian tinggal berapa orang tuh? Satu. Tinggal Tolha ceritanya. Dalam artinya mungkin Tolha, berarti sekali kepada saya, kan gitu. Cuma bertiga gitu. Tapi aneh ya. Ketika malaikat itu keluar lagi yang ketiga kalinya, bukannya mempersilahkan kepada Tolha untuk masuk, tapi dia berkata, irji fa innaka lam ya'ni laka ba'd. Engkau belum saatnya masuk. Irji itu kalau terjemahan itu pulang, kembali gitu. Kaget deh, terperanjat. Bangun, kan tidur ya gitu kan. Saya pikir sudah saatnya masuk surga, kan nyesal istilahnya, lagi mimpi itu nggak selesai, kayak kita lagi mimpi bertemu dengan bidadari, tiba-tiba kemudian bangun kan itu kan, sayang ini kan gitu kan. Maka kemudian keesokan harinya diceritakan Bapak Ibu kepada para sahabat, dan jadilah berita itu jadi viral gitu. Dulu belum ada TikTok gitu, belum ada medsos, tapi para sahabat benar semua. Dan yang menjadi pertanyaan apa Bapak Ibu? Para sahabat kaget, termasuk Tolha. Ada sesuatu yang janggal nih dari mimpi saya. Apa janggalnya, Pak? Ketika
malaikat penjaga surga itu memberikan kesempatan untuk masuk ke dalam surga, yang pertama kali duluan masuk itu bukan orang yang syahid, orang yang kembali ke kampung halamannya dan mati normal seperti biasa. Bukankah orang yang syahid itu besar pahalanya kan itu? Nah, inilah yang kemudian membuat orang mendatangi Rasul. Datang Rasul, saya mau curhat nih, kira-kira jawabannya apa? Engkau mungkin tahu rahasianya apa sih gitu. Kok yang pertama kali mendapatkan kesempatan masuk surga itu bukan orang yang syahid? Bukankah yang syahid itu besar pahalanya? Luar biasa Pak kalau kita baca fikih jihad itu. Jadi dalam bab fikih itu ada khusus bab fikih jihad. Ini cocoknya kalau bab fikih jihad itu sama orang-orang Palestina gitu ya. Kita kan bukan bukan waktunya atau bukan lapangannya, itu kan nggak masuk gitu kan. Itu kan luar biasa Pak. Masuk surga tanpa hisab. Itu orang yang asal benar-benar syahid ya, bukan sangit istilahnya. Bukan ya betul niatnya benar, caranya benar, tujuannya juga benar sebagai kepala surga. Masuk surga tanpa hisab katanya. Jadi masuk surga itu gak ada hisab tuh. Kalau kita kan dihisab dulu tuh, tapi diadili dulu tuh itu kan. Disuruh buka catatan amal seperti mana disebut dalam Al-Qur'an. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma hasiba. Roman sabulan mawazin kan itu kan dalam surat apa? Ini kan dia masuk surga tanpa hisab. Kecuali yang punya hutang. Nah, jadi orang yang syahid tapi kalau meninggal dunia ini masih punya hutang, nah enggak, tetap harus diselesaikan dulu. Kalau hutang dihutangkan hubungannya masalah hak-hak adami. Walaunu launu dami, warnanya warna darah, warihu rihul miski. Nanti ketika dibangkitkan dari alam kubur, darahnya itu masih bau, tapi baunya bukan bau amis, tapi rihul miski, wangi. Saya berapa bulan yang lalu ketika kemarin lagi heboh, lagi rame-ramenya serangan Israel ke masyarakat Gaza itu kan, ada pengakuan beberapa dokter ketika merawat mayat-mayat yang bergelimpangan, yang luka-luka. Ada yang mayat yang sudah 1 hari baru ditemukan, darahnya masih basah. Itu mereka mencium katanya nggak bau amis loh. Jadi kalau memang pernyataan Nabi itu jangankan dia mati, faktanya banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi pada saudara-saudara kita di Gaza. Kalau dia meninggalnya dalam keadaan bujang, dinikahkan dengan bidadari kan itu. Tapi kok giliran masuk surga dia kalah dengan orang yang gak syahid. Ini Rasulullah yang aku bingung. Apa kata Rasulullah? Kenapa kalian kalah? Tahu gak sebabnya Pak? Sahabat ditanya, alaisa ba'dahuma qad makasa sanatan? Bukankah orang yang selamat dari medan pertempuran itu kemudian dia kembali ke kampung halamannya, dan kemudian saat dia sampai di kampung halamannya tinggal selama 1 tahun? Yang itu kan tidak dialami oleh sahabat yang syahid, betul kan? Dan ketika di tahun itu Ramadan, dia bertemu dulu dengan Ramadan. Fasalla, kemudian salat kaza min sajdatin, salat berapa rakaat? Bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Nah, kata Rasulullah ini, tahu gak perbandingan kebaikannya, fadilahnya antara yang satu yang di tahun itu dia tidak bertemu dengan Ramadan, dengan yang satu lagi dia bertemu dengan bulan Ramadan dan dia optimalkan Ramadannya. Itu adu bainas sama'i wal ardh, itu bagikan langit dan bumi. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Ahmad. Jadi berarti Bapak Ibu, hadis Ibnu Majah ini menunjukkan betapa dahsyatnya Ramadan. Jadi Ramadan yang satu lebih banyak, usianya lebih panjang gitu Bapak Ibu. Ketika usianya bertambah beda 1 tahun dan di tahun itu bertemu dengan Ramadan, berarti Ramadannya selisih beda 1 kali. Ini yang patut kita ingat. Nah, pertanyaannya kemudian Bapak Ibu, kira-kira kita sudah berapa kali masuk Ramadan?
Sudah berapa kali kita puasa? Ini jadi bahan evaluasi, muhasabah, introspeksi termasuk bagi saya sendiri. Katakanlah usia kita sekarang di sini paling sepuh berapa, Pak? Belum 60 kan? 60 kan bersiul kan itu kan? 55 ada, Pak? Belum ya? Nah, saya 50 sekarang, 51 masuk mau 51 ya. Dan saya lahir 74. Berarti Bapak Ibu, saya sudah memasuki Ramadan itu kan 50 kali lah katakanlah. Diambil katakanlah usia akil balik kita, kan nggak semua Ramadan kita dicatat oleh Allah, karena kalau kita belum usia akil balik apapun yang kita lakukan itu nggak dicatat. Si akil balik itu katakan 15 tahun, 50 kurangi 15 berarti 35 tahun. 35 tahun kita bisa bertemu dengan Ramadan, 35 kali kita puasa. Nah pertanyaannya, akankah puasa yang sudah kita lalui ini mengantarkan kita untuk menjadi pribadi yang kalau dalam Al-Quran Al-Baqarah 183 itu orang-orang yang bertakwa itu kan? Atau yang puncaknya itu dia mendapatkan puncak kebahagiaan, kesuksesan abadi, kebahagiaan sejati di saat dia bisa bertemu dengan Allah di dalam surganya, dan bahkan yang lebih dahsyat lagi apa? Bertemu dan melihat wujud Allah di dalam surganya, dan inilah puncak kebahagiaan. Kata Nabi, lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa itu dapat dua kebahagiaan, farhatun idul fitri, bahagia di saat berbuka. Ya, besok nanti tanggal 1 ya. Kalau Muhammadiyah sudah menetapkan puasa tahun ini, kalau nggak salah 1 Maret Pak. Ya, 1 Maret. Dan kemungkinan tahun ini puasanya baru, karena berdasarkan kisah itu ketinggian hilal nanti di saat hari terakhir bulan Syaban itu antara 3 sampai 4 derajat, sehingga sangat mungkin bisa dilihat. Jadi antara hisab dan ru'yah itu match gitu. Jadi bareng. Yang beda nanti lebarannya. Lebaran sangat akan berbeda. Ya. Nah, Bapak doakumullah. Ataukah sebaliknya kita khawatir masuk ke dalam kelompok hadis yang kedua ini, Pak? Ini ada 2 hadis ya. Di mana Nabi memprediksikan bahwa nanti pada akhirnya ternyata nggak semua orang puasa itu sukses. Nggak semua puasa itu mengantarkan seseorang untuk mendapatkan farhatun inda liqa'i rabbih. Tidak semua orang mendapatkan puncak kebahagiaan di saat dia bertemu melihat Allah masuk di dalam surganya, Bapak. Kenapa? Karena hadis yang kedua ini Nabi pernah suatu ketika naik mimbar. Ketika baru naik mimbar, Nabi mengatakan amin, amin 3 kali. Para sahabat kaget, ini Rasul biasa kalau baru naik mimbar yang ucapkan bukan amin tapi tahmid. Salam, muji, amin. Amin kan biasanya di akhir khutbah. Setelah khutbah ditanya Rasul, ada apa? Engkau baru naik mimbar mengucapkan amin. Nabi mengatakan, karena tadi baru aku naik mimbar, qala Jibril berkata kepadaku, Rabbma anfil man dakhala alaihi Ramadan tsumma lam yughfar lahu, rugilah orang yang dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk masuk kepada bulan Ramadan, puasa Ramadan, tapi akhir dari Ramadannya lam yughfar lahu, tidak diampuni dosa-dosanya. Bukankah puasa itu ibarat mesin cuci, laundry? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa diampuni dosa-dosanya oleh Allah. 11 bulan kita melakukan kesalahan, disengaja maupun tidak disengaja, nih kata Allah, cuma 1 bulan saja. Tapi maaf kata Nabi melalui Jibril, ada orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk masuk ke dalam bulan Ramadan, tapi akhirnya ketika berjumpa dengan Allah falam yughfar. Ini yang patut kita khawatirkan, kita takuti. Akhirnya kemudian naik begitu. Seribu kan? Kalau begitu nanti akhirnya berarti ibadah kita itu sebenarnya ibarat pisau bermata dua. Artinya tergantung bagaimana kita menggunakannya, memaksimalkannya. Kalau kita optimal, maka
ibadah yang kita lakukan itulah menjadi wasilah kita, sarana kita untuk kita mendapatkan puncak kebahagiaan. Tapi kalau seandainya biasa-biasa saja atau misalkan nggak serius, ini yang kita takutkan. Bukan puasa saja Pak, orang sholat juga sama kan? Dalam surat Al-Maun itu apa? Fawailun lil musallin. Apa terjemahan Pak? Celaka orang-orang yang sholat dulu. Kalau begitu lebih baik nggak usah sholat saja lah, bukan begitu. Yang sholat saja belum tentu, apalagi yang nggak sholat. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun. Sholat tapi lalai waktunya, lalai pikirannya, lalai gerakannya, syarat dan rukunnya, lalai sholatnya tidak memberikan efek terhadap perbaikan akhlaknya. Sholatnya terus, maksiatnya jalan STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Nah puasa juga sama. Nah kenapa sebabnya? Mungkin kenapa dia memasuki Ramadan itu ya gak pernah ada persiapan, atau biasa-biasa saja, atau dia tidak bisa mengoptimalkan Ramadan yang sebagaimana kata Rasulullah SAW. Ramadan itu adalah sayyidus syuhur, rajanya bulan. Berbagai kebaikan, manfaat iman, barang siapa yang memberikan iftar, makan kepada orang berpuasa, pahalanya sama dengan menunaikan ibadah puasa. Man taqarraba bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan. Barang siapa yang mendekat kepada Allah asalkan di bulan Ramadan, dia melakukan ibadah sunnah, maka dia dapat pahala seperti ibadah wajib di luar Ramadan. Al-umratu fi Ramadan. Bapak Ibu punya rizki, punya uang, kesempatan umroh cuma di bulan Ramadan, umrohnya sama dengan menaikkan ibadah haji. Belum lagi ada malam Lailatul Qadar. Nah cuma orang tidak optimal. Karena apa Bapak Ibu? Orang dalam menghadapi Ramadan itu kan paling tidak ada 3 kelompok. Satu, orang yang antusias, semangat, rindu, senang, bahkan kalau bisa Ramadan itu segera, ya aku ingin bertemu dengan Ramadan. Dan saya yakin mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya termasuk dalam kelompok yang pertama. Amin Allahumma amin. Ya. Tapi ada yang kedua, apa? Yang kedua itu biasa saja, cuek aja. Ramadan alhamdulillah enggak juga, biasa saja, sama, enggak ada perbedaannya. Dan yang lebih ngeri lagi, ada orang yang disuruh menganggap Ramadan itu sesuatu yang penjara. Jangan kita melakukan seperti itu. Berat rasanya, kemarin Ramadan, sekarang Ramadan lagi. Ketika mendengar kata-kata Ramadan sudah terbayang, Pak. Biasa yang kita jam 7, jam 8 sarapan pagi, ngopi, ngerokok, kayaknya nggak bisa lagi. Kan gitu Pak. Belum lagi ibu-ibu yang sudah harus bangun jam 2, jam 3 nyiapin sapu buat suaminya, buat anaknya. Dia berat gitu. Harus ngantor berangkat jam 7 misalkan. Nah, orang yang berat menghadapi Ramadan itu baru masuk 1 hari di bulan Ramadan saja sudah gitu. Baru 1 hari, lebaran 29 hari lagi. Pengen segera saja kan itu Bapak. Tapi kalau orang yang pertama yang rindu itu apa? Kata Nabi, "Lau ta'lamuna ma fi Ramadan la tamannawna anna sanata kullaha Ramadan." Barang siapa yang tahu hakikat dahsyatnya Ramadan, pasti engkau akan meminta setiap bulan itu Ramadan terus. Jadi 1 tahun itu 12 bulan itu Ramadan terus. Siapa? Saya belum tentu siap 12 Ramadan ya kan gitu. Tapi ini sebuah kualitas. Nah, ya Bapak Ibu agar kita maksimal, optimal, dan Ramadan menjadi sebuah madrasah bagi kita, ya maka kita harus apa Pak? Serius. Jangan biasa-biasa saja, tapi harus ada sebuah usaha dan memang harus diserius. Bukan puasa saja, sholat kita, ibadah kita, karena ini menyangkut masalah kebahagiaan kita sesungguhnya di yaumul jazaa. Kalau Imam Ibnu Athaillah mengatakan, masih ingat Bapak Ibu, ini pernah saya sampaikan dulu ya ikannya. Ijtihaduka fima duminalaka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil qalbi. Ini udah disampaikan belum di ikam?
keseriusanmu, kesungguhanmu pada urusan-urusan yang itu sudah dijamin oleh Allah, engkau pasti mendapatkannya. Sementara sikap peledoran, meremehkanmu terhadap sesuatu urusan, padahal Allah memerintahkan kepada untuk serius gitu kan, untuk benar-benar merencanakan, menata, membuat strategi gimana supaya kita mendapatkan kesempurnaan gitu kan. Itu berarti menunjukkan padamnya mata hatimu, kata Imam Ibnu Athaillah. Jadi mata untuk melihat itu kan sebenarnya ada dua kan, satu mata zahir, yang kedua mata apa? Mata hati. Dan mata hati itu jauh lebih tajam daripada mata zahir. Nah, yang harus kita seriusnya apa? Termasuk apa? Ibadah. Betul kan? Selama ini kadang-kadang kita kalau masalah urusan dunia, rizki, itu kita serius merencanakan, memplanning satu sumber keuangan sudah kita dapatkan, kita rencanakan gimana supaya dapat keran-keran rizki lagi, di planning, ya kan? Itu bagian daripada yang harus kita lakukan. Tapi kan kalau masalah rizki itu sebenarnya itu sudah menjadikan jaminan dari Allah, betul kan? Ikan paus saja yang kuliah badannya gede, betul? Iya, kuda nil gitu. Allah yang berikan rizki. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kami yang berikan rizki, kata Allah. Asalkan memang ada ikhtiar. Cuma kadang-kadang kita kalau urusan dunia itu yang sementara gitu ya, itu kita serius, sementara urusan yang menyangkut masalah kebahagiaan abadi kita biasa-biasa saja. Maka serius sih Bapak Ibu, termasuk ini bulan Ramadan. Siapa tahu Ramadan itu Ramadan yang terakhir bagi kita tahun ini, betul kan? Gimana caranya? Ada 3 etape Bapak Ibu yang harus kita lakukan bentuk optimalisasi kita Ramadan. Satu adalah sebelum Ramadan, dan kita sekarang masih berada di fase pertama itu. Yang kedua apa? Pas Ramadan sudah tiba, berarti nanti tanggal 1 Ramadan sampai berakhir Idul Fitri. Dan yang ketiga, optimalisasi implementasi nilai pasca Ramadan di 11 bulan ke depan. Strategi ini yang patut kita lakukan Bapak Ibu sebagai bentuk ikhtiar maksimal kita agar Ramadan ini Ramadan yang terbaik, yang is the best bagi kita semua di tahun ini. Lalu pertanyaannya apa yang harus kita lakukan sebelum masuk Ramadan ini? Ada waktu kurang lebih berapa? Seminggu ya, 8 hari. Ya masih lumayan lah. Mestinya sesungguhnya persiapan Ramadan itu seyogianya 2 bulan sebelumnya, idealnya. Kenapa 2 bulan? Ya, dan dari mana kita tahu 2 bulan? Sesuai dengan doa Nabi. Ketika masuk bulan Rajab, Nabi berkata, Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Jadi sejak bulan Rajab nanti sudah ancang-ancang, udah ingat Ramadan nih, Rajab, Sya'ban, Ramadan, 2 bulan. Bahkan kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, setelah Rasulullah wafat, kemudian para tabi'in itu berdoanya bukan bulan Rajab, 6 bulan, sitata asyhurin qabla Ramadan. Seperti itu kan, seserius itulah para sahabat dulu dalam mempersiapkan Ramadan. Ya, kita belum terlambat, masih ada waktu Bapak. Nek, Bapak. Nah, lalu apa saja yang kita persiapkan sebagai bentuk optimalisasi kita di fase persiapan ini? Nek, dibuka. Ya, langsung saja. Salah satu di antaranya apa Pak? Jauh sebelum masuk bulan Ramadan kita melakukan satu apa? Tarhib tadi baik. Tarhib. Makanya judul kajian kita apa tadi? Tarhib Ramadan kan? Nah, saya jujur Bapak Ibu, 2 minggu ini itu jamaah minta ngisi pengajian semuanya tarhib. Nah, itu membuat saya enak Bapak Ibu. Apa? Ngulang-ngulang materi terus itu. Nggak usah nyari lagi gitu. Kan tarhib semua tuh gitu. Jadi yang saya sampaikan ini juga di beberapa tempat saya sampaikan ini. Kenapa? Karena memang masyarakat kita sekarang sudah mulai sadar bahwa ternyata untuk Ramadan ini khusus harus kita
sambut kita sok-sok. Dalam bahasa Arab namanya apa? Tarhib. Diambil dari kata rohaba. Asal katanya dalam bahasa Arab rohaba itu tanah yang lapang, yang luas Bapak Ibu. Dalam konteks mempersiapkan Ramadan kita, rohaba itu artinya yang lapang itu bukan lapangan, tapi apa? Dada hati kita diluaskan, dilapangkan. Jangan sampai ada ganjalan yang membuat kita berat untuk masuk dalam Ramadan. Usaha untuk supaya hati kita lapang, suasana senang, gembira. Kalau bisa Ramadan segera bertemu, namanya tarhib. Bahasa Arab. Ucapan bahwa hati sudah lapang, sudah siap, sudah senang, gak ada lagi rasa berat untuk memasukinya. Dalam bahasa Arab disebut marhaban. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi selamat datang. Sebenarnya kurang tepat selamat datang. Ya tapi kan nama juga terjemah. Biasanya kan kata selamat datang itu ketika kita menyambut tamu agung sudah siap persiapannya, marhaban bi hudurikum. Kan itu ya. Seperti kemarin tuh Presiden RI menyambut tamu dari mana? Dari Turki itu kan persiapan senang itu marhaban, luar biasa, senang. Kenapa ini perlu lakukan Bapak Allah? Nah, karena kunci awal modal pertama yang membuat kita akan nikmat menjalani ibadah ini kalau diawali dengan hati yang lapang. Pernah dengar gak Pak cerita berita ada orang yang berangkat naik haji jalan kaki? Saya kemarin lihat di TikTok kalau salah ada orang Indonesia yang sudah sampai mana dia jalan kaki berangkat naik haji, dan tiap tahun kan ada terus ya. Tahun yang lalu ada yang naik sepeda orang Malang, 2 tahun sebelumnya juga ada yang jalan kaki dari Bekasi. Karena saya ketemu langsung dengan orangnya, saya tanya di sana itu, kok bisa ya jalan kaki? 8 bulan palamanya kan? Ya saya tanya, ya dia bilang kalau naik haji harus daftar di Kemenang, antriannya kan 31 tahun kan itu. Nah ini biar lebih cepat apa? Dia hitung sekitar 100 harian kan itu kan, lebih cepat kan itu. Bisa cepat, cuma nggak jalan kaki kan gitu. Dan masalahnya untuk jalan kaki kan butuh pengorbanan yang luar biasa Pak. Ya kalau jenengan nggak mungkin lah orang kerja cuti, nggak ada cutinya 100 hari kan gitu. Kebetulan dia itu nganggur, pekerjaan maksudnya nggak ada pekerjaan, bukan PNS itu betul. Pekerja pabrik juga nggak, apa tukang ngarit betul, bukan gitu kan. Kerjanya Pak ngarit sih katanya tiap hari apa jadi rumput katanya kan gitu. Pengen sampai betul. Ada yang naik sepeda. Apa sih rahasianya? Oh, kadang hati sudah siap. Resikoan sudah tahu gimana jalan kaki di padang pasir di siang hari. Di malam hari kalau dinginnya minta ampun. Tapi kan hatinya sudah lapang, sudah bersih, gak ada yang dianggap berat, dia nikmati aja. Termasuk Bapak Ibu kan pekerjaan juga sama. Profesi apapun pekerjaan kita, satu kata Pak, cintai, lapangkan dada, selalu kerjakan nikmat. Seorang ibu melahirkan, di sini ada ibu-ibu. Bu, kalau melahirkan sakit apa tidak Bu? Bu? Tidak, sakit sebenarnya. Orang saya pernah lihat, saya kalau lihat orang melahirkan karena di rumah istri biasa ngurus orang lahiran kan itu kan, ada yang menjerit-jerit, teriak-teriak. Tapi aneh Pak, pas lahir itu bayi gak ada seorang ibu yang ngamuk-ngamuk, seneng, senyum Bapak Ibu. Sakit yang sebelumnya diderita itu perlu sampai teriak-teriak kok hilang. Kenapa? Karena sejak dari awal sebenarnya dia sudah rela. Apapun nanti yang saya akan alami, ikhlas ya Allah, karena ini sudah sunatullah. Pas anak lahir senyum Bapak. Hati yang lapang, dada yang bersih, suasana senang itu penting. Makanya dalam Al-Quran ada sebuah ayat, wa may yurid an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan kannama yas'adu fis sama. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, petunjuk kepada seseorang, ketika Allah akan berikan hidayah pada seseorang, awalnya apa? Yasrah sadra, Allah akan lapangkan dadanya lil Islam, untuk setiap menerima Islam. Tapi barang siapa yang Allah sesatkan,
Yaj'al sadrahu dayyiqan, Allah akan jadikan dadanya dayyiq, sempit. Karena dadanya sempit, maka bernapas juga susah. Ka'annama yas'adu fis sama, seperti orang naik ke langit sesak. Karena kalau orang semakin naik ke dataran tinggi kan sesak napas. Kenapa Pak? Oksigen kurang, betul Pak? Perumpamaan orang yang memang dadanya sempit, ya, tidak mendapatkan hidayah itu adalah dia tidak akan nyaman ketika kita sedang berada dalam suatu kebenaran. Bapak Ibu, kalau dadanya nggak lapang, nggak bersih, hatinya nggak jernih, duduk di masjid sekarang habis sholat asar itu berat, betul nggak Pak? Ayo coba duduk-duduk, ya, lagi pencerahannya siapa? Dinding gadang duduk pasti orang Jawa Barat itu yang biasa isi kan gitu kan, pasti kan gitu. Tapi karena memang dadanya lapang, nikmat aja. Walaupun ngantuk-ngantuk nggak apa-apa, nikmat aja gitu. Dadanya lapang, ini penting Bapak Ibu. Ibadah itu seperti itu. Makanya Bapak Ibu, jauh sebelum Ramadan, apa kita lakukan itu? Ciptakan suasana itu Pak. Ya, di sini takbir masjid atau di lingkungan sini, di musola sini, ya perlu ada ikhtiar gimana ya supaya nuansa Ramadan ini untuk tahun ini berbeda kan itu kan. Maka ciptakan suasana pun harus berbeda. Ucapan-ucapan motivasi, ungkapan sambutan selamat datang ahlan wa sahlan ya Ramadan sudah dibuat. Betul kan? Jangan kalah sama Sarung Wadimor loh. Sarung Marjan sekarang sudah iklan itu. Indomaret saya kemana? Kan udah dia tahu ya. Ini peluang bisnis juga. Saya ingat Pak, di kampung dulu, di kampung saya pernah hidup di desa tahun 1980. Itu desa saya tuh pernah ngalamin belum masuk listrik kan Bapak Ibu. Tahu Bapak Ibu kalau di kota nggak ngalamin, saya di kampung di Tajikistan, saya Tasikmalaya Selatan. Jadi listrik nggak masuk Pak. Jadi kalau Ramadan itu lurah ngumpulin para kiai, para tokoh gimana nih Ramadan. Pas 1 hari 2 hari menjelang Ramadan itu setiap rumah diwajibkan membuat lampu dari bambu, pakai sumbu, pakai minyak tanah. Dan setiap rumah harus bikin di depan, dinyalakan mulai malam pertama Ramadan. Saya pikir apa perintah dari Nabi juga nggak ada kan suruh bikin lampu gitu kan hadis. Tapi akhirnya saya baru paham itulah bentuk ikhtiar mungkin dari para tokoh untuk menciptakan suasana syahdu lain. Ini Ramadan itu harus berbeda. Kayaknya Bapak Ibu yang punya anak-anak kecil, ibu punya anak kecil 5 tahun, 6 tahun sudah dimanisikan dan bentar lagi akan masuk Ramadan. Bila perlu kamarnya dihias pakai pita, pakai balon-balon kayak mau ulang tahun tuh. Kalau ditanya ada apa nih? Bentar lagi kita akan kedatangan tamu agung Ramadan. Siap ya, siap puasa. Nanti kalau puasa Mama kasih hadiah sepeda atau apa gitu kan, kasih bangkitkan semangat gitu, agar Ramadan kita berbeda. Ini menjadi penting. Nek coba bisa lihat Bapak Ibu. Ya. Nah, tapi bukan gembira seperti ini ya, anak-anak kecil dan sampai sekarang kamu masih ada. Ini kan ungkapan kegembiraan itu. Tapi emang ada di Ramadan, pas Ramadan seperti ini. Tolong lagi. Bukan ini juga. Cinta musim sahur, kuliah subuh itu kalau dulu kan lagi remaja itu ajang mencari jodoh kan itu kan senang banget dari sekolah libur ya kan cari jodoh ya di kuliah Ramadan bukan seperti ini, bukan kegembiraan seperti ini. Nah Bapak Ibu, di fase persiapan ini ada 4 hal yang paling tidak kita lakukan sebagai bentuk tarhib kita. 1 Bapak Ibu, siapkan mental spiritual tadi ya Bapak Ibu ya. Diciptakan suasana lapang ganda dan ciptakan suasana senang ya, itu modal yang pertama. Ungkapan senang itu ungkapkan dalam bentuk doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana ya Allah. Pertemukan aku dengan Ramadan. Seandainya ini tahun yang terakhir ya Allah, aku minta Engkau untuk mempertemukan aku dengan Ramadan. Karena dasarnya Ramadan tadi sudah kita bahas ya. Mulai
kedekatan kita dengan Allah itu sudah mulai digas. Paling tidak ya di bulan Rajab, Sa'ban ini Bapak Ibu. Ibarat baterai itu sudah mulai dipanaskan, sudah dicas gitu. Makanya persiapan real ya yang dicontohkan oleh Nabi dalam bentuk persiapan pengkondisian ruhiyah itu, Nabi sudah mulai menggas ya spiritualnya itu dengan sering menunaikan ibadah puasa sejak di bulan Rajab dan bulan Sa'ban. Ya, bahkan dalam sebuah hadis itu kan ketika ditanya, kata siapa, Usamah bin Zaid, ya Rasulullah, lam ara anta suma fi syahrin min asyhur. Aku tidak pernah melihat engkau banyak menunaikan ibadah puasa sesering puasa sunnah di bulan Sa'ban. Ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, dzaka syahrun takfuru katsirun minan nas. Bulan inilah bulan yang orang lupakan. Antara Rajab dan Ramadan. Rajab sudah jelas kemuliaan, yang satu dari 4 bulan yang hurum. Ramadan apalagi. Tapi ini jangan lupa di Sa'ban juga kata Nabi. Kenapa? Syahrun, disinilah turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Disinilah bulan di mana amalan-amalan manusia itu direkapitulasi dan diserahkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku tidak ingin di saat amalan-amalanku diserahkan kepada Allah, aku tidak dalam keadaan berpuasa. Nah, itu persiapan yang dicontohkan. Dikomentari oleh para ulama, hikmahnya kenapa Rasul di bulan Sa'ban banyak menunaikan ibadah puasa sunnah. Salah satunya ini mungkin ibarat mesin ini, sebelum kita melaju kencang dipanaskan dulu gitu. Kalau kita mau olahraga itu kan biasanya suka warming up, suka stretching dulu. Kalau enggak bisa kesleo, ya kan? Maka apa, dilenturkan dulu. Badan juga kita nanti sebulan penuh ya. Kita akui jujur Mbak, kalau di hari pertama kan di bulan Ramadan ini baru kita sampai jam 9 saja kepala sudah senut-senut kan itu kan. Beda karena kan kita nggak terbiasa. Kita ada pengaruh asam lambung naik kan misalkan gitu kan. Seperti itu. Jadi hikmahnya itu. Jadi sebagai tamrin, sebagai latihan. Yang lebih penting lagi apa? Kedekatan kita dengan Allah sudah mulai dicas. Ya. Persiapan apa, iman, kemudian spiritual kan itu kan. Perbanyak taubat, perbanyak muhasabah. Kemarin sudah kita lewati ya di pertengahan Sya'ban gitu kan. Allah menurunkan maghfirahnya, Allah mencari hamba-hambanya, siapa yang hamba-hambanya di pertengahan bulan Sya'ban itu bertobat, aku akan ampuni dan selanjutnya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, tahapan yang kedua, apa? Persiapan intelektual, persiapan sakofa. Dari sisi keilmuan, sebelum masuk bulan Ramadan terkait dengan fikih puasa, syarat dan rukunnya, yang membatalkan, yang tidak membatalkan, yang meringankan dan yang membuat ibadah puasa kita tidak ada maknanya, itu sudah kita pahami sebelum masuk bulan Ramadan. Saya punya majelis taklim, beberapa majelis taklim itu khusus di 2 bulan terakhir itu selesaikan bab fikih Ramadan. Walaupun setiap tahun sudah disampaikan, diulangi lagi. Karena maaf, jangan nanti kalau sudah masuk Ramadan ada saja pertanyaan-pertanyaan yang ini berulang-ulang. Pak Ustadz, kalau seandainya di bulan Ramadan kemudian saya berenang, itu mandi, tenggelam, kemudian buang angin, air masuk lewat belakang, itu batal kan? Kamu minum lewat mana sebenarnya? Kalau dengan air masuk lewat belakang yang tadinya haus menjadi nggak haus, itu batal, berarti minum lewat belakang. Terus kalau misalkan lagi bulan puasa, ya, kemudian bersih-bersih maaf kuping dengan cotton bud, itu batal nggak? Ya kalau cotton budnya dimakan batal. Gitu. Itu kan harus dibahas selesai itu kan. Yang batal itu apa sih sebenarnya gitu? Itu harus selesai, Pak. Persiapan fikih ya gitu. Persiapan ilmu. Ya, termasuk tentang zakat, karena ada termasuk kaitan dengan zakat fitrah, tentang taraweh. Jangan sampai masih ada perdebatan yang 11 gak sah, yang 21 gak sah. Bahas biar ada pemahaman. Jangan sampai Ramadan jadi ajang perpecahan. Termasuk terkait dengan penetapan awal Ramadan, tentang 2 metodologi yang masih ada di masyarakat kita, yang itu kadang membuat nanti puasa berbeda dan lebaran berbeda, harus diberikan pemahaman. Yang ketiga, Bapak Ibu, persiapan apa? Fisik. Ya, usahakan Bapak Rahmatullah masuk bulan Ramadan itu kita sudah fresh,
Bila perlu seminggu, 2 minggu sebelum masuk Ramadan kita general check up. Ya, gula darah kita seperti apa, asam urat kita seperti apa, kan itu kan? Agar pas Ramadan kita dalam keadaan sehat. Nah, kalau kita dalam keadaan sakit kan kita nggak optimal menikmati Ramadan, nggak bisa puasa, nggak bisa tarawih gitu. Rasul biasa apa yang dia lakukan dalam rangka menjaga kesehatannya, bekam kan? Di beberapa masjid dalam agenda takhir itu disisipi dengan pemeriksaan kesehatan gratis, bentuk persiapan kita. Kesehatan itu menjadi penting Bapak Ibu, karena dengan badan sehat ibadah pun kita akan nyaman. Kemudian apa? Persiapan finansial. Maksudnya apa Pak Ustaz? Ingat, untuk menyempurnakan Ramadan kita bukan sholat saja, bukan tarawih saja, tapi apa? Ibadah yang terkait dengan ibadah sosial, kedermawanan. Alhamdulillah, insya Allah kalau Ramadan itu barakallah ya, kesadaran orang untuk berderma juga sangat mudah. Kesadaran orang untuk mendekat kepada Allah juga sangat mudah. Betul kata Nabi, idza jaa Ramadan futihat abwabil jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sudifatish syayatin. Kunci apa? Surga dibuka, neraka dikunci, setan dibelenggu. Khusus di bulan Ramadan itu Bapak dan Allah, itu para pekerja-pekerja apa namanya yang biasa di Sunan Kuning, masih ada Sunan Kuning? Nah itu berhenti dulu katanya. Apa? Lagi Ramadan katanya. Hormati bulan Ramadan. Nanti habis Ramadan mulai lagi. Artinya kesadaran orang berbang kayak itu dibentangkan kan Bapak? Termasuk apa? Kedermawanan. Betul lah. Nah siapkan dari sekarang. Ya. Karena Nabi man fattara shaiman, barang siapa orang yang berikan iftar saja, berbuka seteguk air saja, 1 biji kurma saja, pahalanya ke ajri shaim sama dengan menunaikan ibadah puasa itu sendiri. Luar biasa ya. Dan yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, bagian daripada bentuk persiapan finansial itu adalah apa? Kalau bisa hal-hal yang terkait dengan aksesoris lebaran Idul Fitri itu sudah selesai sebelum Ramadan. Apa maksudnya? Kerudung buat istri, gamis buat istri, baju koko buat para suami, pecinya, termasuk sepatunya buat anak-anak, lebaran sudah belinya sekarang. Apa hubungannya? Hubungannya agar kita ketika masuk Ramadan itu sudah fokus, betul Pak? Ini enggak terjadi di mana-mana Bapak Ibu. Ini sudah menjadi tradisi masyarakat kita itu Pak. Kalau di hari pertama itu semangat, di awal, lembek di akhir, betul Pak? Di hari pertama itu imam tuh kadang-kadang capek lelah meluruskan barisan sawu sufufakum, karena apa? Orang yang tarawih membludak sampai lapangan, sampai buang. Nanti lihat di malam pertengahan jamaahnya mulai banyak kemajuan, mulai maju. Kenapa? Jamaahnya pada pindah tawaf di Java Mall, muter di mana Pak? Ini belum ada nih baju buat anak-anak lebaran kan itu. Bukannya boleh, cuma jangan sampai kemudian hal seperti itu mengganggu optimisasi 10 hari terakhir. Kan sebenarnya ibarat pertandingan, 10 hari terakhir itu kan final. Kan kata Nabi gini, idza dakhala al-'asrul awakhir syadda bisahu. Nabi itu apabila masuk di 10 hari terakhir mengikat kain sarungnya, wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya, jarang tidur gitu. Apa? Wa aiqaza ahlahu, membangunkan anak istri, bangun jangan tidur full gitu. Kenapa? Itu kan momentum Lailatul Qadar. Satu malam ibu pas malam itu Lailatul Qadar baca Quran selembar, 1 juz atau selembar, berarti lebih baik daripada 83 tahun. 1000 bulan kan sekitar 83 tahun baca Quran terus menerus. Kalimatnya khairun, lebih baik min alfi syahr. Pas sholat tahajud 2 rakaat, sholat witir misalnya, sholat hajat atau sholat apapun, pas malam Lailatul Qadar lebih baik daripada selama 83 tahun kita sholat terus menerus. Ada yang usia kita sampai 83 tahun, jarang Pak sekarang. Betul Pak? Sampai jarang. Karena menurut data statistik di BPS itu, usia harapan hidup masyarakat Indonesia itu kisaran 71 sampai 73 tahun Pak sekarang. Betul? Di bawah usia harapan hidup tetangga kita Malaysia bahkan Singapura. Harapan hidup Pak, ya.
Walaupun ada yang sampai 100 tahun ada. Kemarin saya dengar, kemarin saya punya tetangga mau nengok kosan, katanya nenek saya usia berapa bu? 100. Ada tuh. Usia 90 juga ada. Saya punya nenek, bapak ibu, nenek dari istri. Sebenarnya usia 96 tahun. Sehat, normal, mata bisa melihat, pendengaran normal, belum pikun, tapi mungkin kecamatan cuma satu belum. Tahun yang lalu dia termasuk yang paling sepuh berangkat naik haji. Jarang saudara. Yang paling lama usia harapan hidup di dunia itu yang paling lama masyarakat mana Pak? Jepang. Ya. Ada sebuah kota di Jepang, kota apa namanya itu? Yang rata-rata usia hidup itu banyak yang sampai 100 tahun Pak. Banyak gitu kan. Ya kalau masalah usia Allah yang menentukan, betul Pak. Tapi ada sebab besarnya. Oh, setelah diteliti oleh para ilmuwan, oh wajar. Kenapa? Yang rahasianya tentang gaya hidup, pola makan, pola hidupnya. Konon katanya masyarakat Orinawa itu yang usianya rata-rata 100 tahun itu makannya mereka itu menjauhi makanan-makanan yang mengandung hewani. Jadi makanannya itu apa ya? Dari nabati, makanan pokoknya. Kalau kita dulu itu apa? Ubi, singkong yang direbusin dulu itu. Ya makanan utamanya seperti itu. Kalau kita kan enggak loh itu. Ya. Aerobik 2 jam 3 jam makannya soto 5 mangkok misalnya gitu kan, yang mengandung apa? Kolesterol gitu kan. Gitu. Belum lagi apa? Gerak. Rajin olahraga. Bukan masyarakat rebahan. Seperti itu. Oh, memang ada sunatullahnya sebab kita. Tapi jarang yang usia 80 udah jarang sekali. Nah, Allah Subhanahu wa taala di mana? Betul Pak? Nah, jadi kalau kita sudah semua sudah beres urusan masalah aksesoris lebaran, fokus ya. Makanya istri saya sepakat kalau bisa mumpung lagi diskon, kalau ada uang belinya sekarang, gitu kan? Oke, ya. Nah yang terakhir Bapak Ibu, tentukan target amal kita untuk Ramadan tahun ini yang berbeda dengan Ramadan tahun yang lalu. Apa sih target yang akan kita raih? Pastikan kebaikan kita. Kalau yang masalah dunia saja kita pasang target, tahun depan gaji saya, pendapatan saya harus sekian. Gimana caranya? Untuk urusan yang lebih dasar lagi, yang menghantarkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan, sesungguhnya kan gak ada kecuali amal itu wasilah kita. Dan itu momentumnya ada di bulan Ramadan, 1 tahun sekali. Apa saya targetkan untuk tahun ini? Karena di antara amalan yang menyempurnakan ibadah puasa kita, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi, para sahabat selain puasa apa? Konsentrasi kita dengan Al-Quran. Pingin seumur hidup saya 1 kali saya khotam Al-Quran. Kalau Imam Syafi'i khusus di bulan Ramadan 60 kali loh. Bayangkan 60 kali khatam, berarti 1 hari 2 kali. Siang khatam, malam khatam. Karena mungkin nggak kerja seperti kita, karena fokus. Kita jangan 60 lah misalnya. Sekali, saya 1 kali, belum pernah seumur hidup. Kalau tahun yang lalu 1 kali, sekarang harus 2 kali misalkan gitu. Kalau sudah tentukan target, baru kemudian atur strategi, betul kan? Baca Quran itu kalau 1 hari 1 juz, 1 kali pertemuan kan nggak menghabiskan 1 jam, Pak. Kalau baca Qurannya lancar kan, paling 40 menit, 45 menit. Cuma kalau kita nggak mampu karena godaan baca Quran itu kan lain, Bapak. Baru baca 1 lembar saja, mata itu harus seperti ya kan? Hitam aja bawaannya gitu. Lain kalau lihat Barcelona lawan Madrid 2 jam kuat gitu tuh bis. Gak begitu memang sunatullah. Gak kuat 1 kali 1 pertemuan, atur strategi. Quran itu 1 juz itu 10 lembar 20 halaman. Cukup setelah selesai sholat 2 lembar saja. Subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar. 2 lembar itu nggak ngabisin waktu setengah jam, betul Pak? 1 juz selesai. Kalau kita punya niat dan rencana, strategi, yang lain juga sama. Ya. Nah, kalau sudah punya target, tentukan strategi, gimana caranya? Jadwalkan istiqomah khusus di bulan Ramadan. Ya. Nah, ini bentuk persiapan kita sebelum masuk bulan Ramadan. Ini udah setengah 5 Pak ya. Kita langsung next saja. Langsung lewat Bapak Ibu Muhammad, terus lewat. Saya berikan sebuah contoh bentuk jadwal target ya
dan ini mudah-mudahan ini menjadi salah satu referensi kita untuk mengisi Ramadan kita. Langsung di akhir terus ini pikirnya itu dibahas belum akan selesai. Lanjut. Nah ini referensi kita, ini contoh saja ya. Kalau kita ingin Ramadan kita perbaiki, Ramadan tahun ini kita ya bikin jadwal mulai dari jam 2.30 kita bangun tahajud, gak usah banyak-banyak 2 rakaat ya, jadi dengan kita belajar doa di situ karena itu adalah saat mustajab. Di jam 3.50 sampai 4.30 ya, kemudian kita sahur, akhirkan sahur. Kan disunahkan sahur itu mengakhirkan, betul Pak? Ya. Kalau dulu kita sahur jam 1, jam 2, sahur jam 12, perut kenyang, subuh ketinggalan. Dari kecil kita dulu gitu ya. Ternyata sahur itu bagusnya diakhirkan. Setelah sahur, jangan lihat OPT. OPT sudah nggak ada ya. Di televisi itu banyak biasanya kadang-kadang itu kan yang bikin ketawa-ketawa. Udah, itu saatnya istighfar, tinggalkan. Berangkat sholat subuh, naik Bapak Ibu. Nah, masuk ke masjid, kemudian ingat 2 rakaat sholat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isi. Sholat subuh, zikir, baca Quran, zikir dulu. Jangan dulu pulang, baca Quran berapa lembar, kita punya target ya, berapa juz tadi. Sholat suruh dulu. Kata Nabi, barang siapa yang habis sholat subuh, dia berada di masjid, zikir, kemudian sholat subuh 2 rakaat saja, maka pahalanya itu sama dengan pahala ibadah umroh. Nah itu kan. Terus lanjut, berangkat ya olahraga ringan, push up, kemudian berangkat kerja kantor, ya. Ketika datang kantor hindari dusta, bercanda karena ini bulan puasa, gibah, piktor kok ya Pak, pikiran kotor gitu kan. Bulan Ramadan ini, ya saling mengingatkan. Kemudian sholat subuh berjamaah, tilawah, qailullah. Boleh tidurlah sejenak, namanya qailullah. Nah, kalau tidur sampai 2 jam bukan qailullah itu. Biasanya di Ramadan itu kalau sesi pengajian di masjid bergelutakan semua. Kenapa tidur? Ibadah Pak Ustaz. Ya, qailullah itu tidur 15 menit buat menyegarkan. Kemudian kerja nafkah lagi, ya hindari dusta, kemudian hindari bercanda, gibah, fiktor. Lanjut lagi. Jam 15 asar, ya. Seperti itu. Kalau ada sedekah 10.000, 20.000 masukin kotak amal atau apapun gitu kan. Kemudian silaturahim, mengajak kawan, saudara kebaikan, zikir petang, kemudian doa sebelum buka. Ini itu momentum yang sangat luar biasa ya untuk mengabulkan hajat kita. Disitulah saatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan. Kemudian setelah berbuka, ya segera berbuka, jangan diakhirkan. Gak usah makan kenyang-kenyang, cukup kurma dianjurkan kan ganjil Pak ya. 1 kilo misalnya gitu. Ya. Nah, berangkat ke masjid gitu kan, lanjut sholat maghrib, ngemil, jangan kenyang-kenyang masih. Kenapa kita akan tarawih? Biasanya kalau perut kenyang tarawih ngantuk, tidak usulkan gitu ya. Nanti makan besar itu adalah setelah tarawih, kalau bisa jam 8 seperti itu ya. Lanjut, Allah. Nah, kemudian makan malam ya, kemudian tilawah, baca hadis lagi, baca Quran. Ya, lanjut Allah. Ya. Nah, jadi intinya agenda kita itu cuma 2. Di malam fokus ke sholat malam, tilawah, banyak istighfar waktu sahur. Di siang apa? Puasa, tilawah, sedekah, ya, memberikan iftar dan yang lainnya. Lanjut. Nah, bagaimana strategi hatam Al-Quran? Contohnya saja. Nah, kita targetnya berapa juz? Tentukan kalau 1 hari 1 juz cukup. 1 hari itu setelah sholat apa? 2 lembar saja. Zuhur 2 lembar, isya 2 lembar, misalnya 1 juz. Kalau target kita 3 kali, tambah tuh. Setiap habis sholat fardu 3 lembar saja. Kalau khatamnya 3 kali, ya dalam sebulan ini berarti 6 lembar. Ya, ini contoh saja Bapak Ibu. Yang dibutuhkan adalah istiqomah. Ya, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas semoga Subhanallah kita bertemu dengan Ramadan yang penuh berkah. Subhanallah. Saya rasa ini saja karena memang waktu kita juga terbatas ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi tazkirah saja, bukan yang baru tapi masih perlu, bukan yang asing tapi masih penting, mungkin nanti bisa dibagi juga apa-apa. Baik, barakallah untuk mengakhiri taklim kita, mari kita bersama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelumnya ada amanah untuk kita menghadiahkan dan tentu bertawasul dengan umur kita untuk almarhum
Bapak Romi Asmoro bin Bambang Asmoro yang sudah dipanggil oleh Allah di hari yang ke-100 ya. 100 ya. Mudah-mudahan diterima iman Islamnya, dilapangkan di alam kuburnya, serta ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia di sisinya. Ala hadi ini ya, wa ala kulli niyatin sholihah wa ila ruhi Bapak Romi Asmoro bin Bambang Asmoro lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa takhashu'ana wa tadarruana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.